Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dengan NIM 2110417329. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan saya mengenai desain jaringan dalam rantai pasokan supply chain management. Nah, yang pertama, bab 5 membicarakan tentang apa? Pada bab 5 membicarakan tentang desain jaringan dalam rantai pasokan, di mana membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam mendesain supply chain management. Penentuan lokasi fasilitas dengan metode gravity model, desain jaringan fasilitas dengan metode Capitated Location Problem, dan model-model jaringan dalam industri produk. Yang kedua, apa peran dari desain jaringan dalam supply chain management? Peran desain jaringan dalam supply chain management dalam mengambil keputusan yaitu keputusan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karena dapat menentukan susunan dari rantai pasokan dan seperangkat hambatan yang menyertainya dalam pemicu rantai pasokan lainnya. Juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya rantai pasokan atau untuk meningkatkan daya merespon. Seluruh keputusan desain jaringan ini berdampak pada masing-masing lainnya dan harus menjadi pertimbangan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 8 faktor yang mempengaruhi desain jaringan dalam supply chain management. Yang pertama, faktor strategis. Strategis bersaing yang memiliki dampak signifikan pada keputusan jaringan desain dalam rantai pasokan. Yang kedua, faktor teknologi. Karakteristik teknologi produksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan jaringan desain. Yang ketiga, faktor makroekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang tidak ada dalam diri perusahaan. Faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan atau kegagalan dari jaringan rantai pasokan. Yang keempat, faktor politik. Stabilitas politik di suatu negara merupakan hal yang sangat dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peranan dalam pemilihan lokasi. Yang kelima, faktor infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang baik merupakan persyarat yang penting dalam mengalokasikan fasilitas pada area tertentu, karena infrastruktur yang jelek akan semakin menambah biaya bisnis. 6. Faktor kompetisi. Mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi pesaing saat merancang jaringan rantai pasokan. Yang ketujuh, faktor kecepatan, merespon, dan keberadaan lokal. Memiliki target pelanggan yang dapat merespon dalam waktu yang cepat harus menempatkan fasilitas yang tertutup bagi pelanggan tersebut. 8. Biaya logistik dan fasilitas. Mempertimbangkan persediaan transportasi dan biaya fasilitas saat perusahaan tersebut merancang jaringan rantai pasokan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gravity model? Model kuantitatif yang menentukan suatu kandidat fasilitas lokasi baru yang paling optimal untuk memenuhi supply atau demand pada sumber pasokan atau target pasar yang berbeda lokasi. 5. Bagaimana kerja gravity model? Model ini sama dengan teori gravitasi Newton, di mana gravitasi antara dua benda adalah proporsional dengan perbandingannya sendiri dan berbanding terbalik secara proporsional dengan jarak antara kedua benda. Dengan demikian, model gravitasi menguatkan perdagangan bilateral antara dua negara dan secara efektif dapat menggambarkan pada perdagangan bilateral. Prinsip ini menjelaskan tentang dua hal yang menentukan volume perdagangan bilateral antara dua negara, yakni tingkat aktivitas dan pendapatan ekonomi dan tingkat hambatan perdagangan. 6. Apa yang dimaksud dengan Capitated Location Problem? Merupakan metode kuantitatif yang lain dalam mendesain jaringan supply chain, berkaitan dengan penempatan fasilitas yang optimal untuk meminimalkan biaya transportasi, mengambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti menghindari penempatan bahan berbahaya di dekat perumahan dan faktor pesaing. 7. Ada beberapa model jaringan distribusi. Secara umum, model-model jaringan distribusi ada 6, yakni manufacturer strong with direct shipping,
manufacturer strong with this direct shipping and in the transit merge, distribution strength with carrier delivery, distribution strong with last mile delivery, manufacturer or distribution strong with customer pickup, dan yang terakhir retail strong with customer pickup. Baik, sekian penjelasan saya mengenai ringkasan materi desain jaringan dalam rantai pasokan SCM. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih.